Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Saputra dengan NIM S1S1 19031. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan atau mencari luas dari integral tentu secara numerik dengan menggunakan metode Simpson pada Python. Pertama-tama mungkin saya akan memperlihatkan persamaan yang akan kita hitung. Jadi persamaannya yaitu 3x kuadrat plus 6x plus 4. Ini belum ada batas atas batas bawahnya. Jadi untuk mencarinya saya akan perlihatkan grafiknya terlebih dahulu. Jadi kurang lebih grafiknya seperti ini. Grafik parabola terbalik ya. Ya, sudah kita lihat sini grafiknya kurang lebih seperti ini. Di sini saya akan memilih batas atasnya itu 0 dan batas bawahnya minus 2. Jadi integral tentunya nanti kita akan menghitung luas yang ada di bawah kurva ini dari minus 2 sampai ke 0. Jadi batas bawahnya tadi berapa? Batas bawah atau biasa simbolnya A itu minus 2. Terus batas atasnya itu batas atasnya tadi 0 ya, dari minus 2 ke 0. Mungkin pertama-tama kita menghitung integralnya terlebih dahulu secara analitik. Jadi di sini masukkan persamaannya 3x kuadrat plus 6x plus 4. Batas bawahnya itu minus 2. Batas atasnya itu 0. Berarti kalau kita hitung secara analitik di sini berarti kan di sini integral dari 3x kuadrat plus 6x plus 4 dx. Berarti integralnya berarti berapa? Jadinya x pangkat 3 plus pangkatnya jadi 2. 6 bagi 2 berarti 3x 3x jadi pangkatnya jadi 2. Terus tambah 4 jadi 4x dengan batas bawahnya minus 2. Batas atasnya 0. Berapa nih berarti? Tinggal dimasukin kan ya. Yang pertama dimasukin 0 pasti hasilnya 0. Terus dikurang masukin minus 2. Sini minus 2 pangkat 3 plus 3 kali minus 2 pangkat 2 tambah 4 kali x.
4 kali minus 2. Berarti hasilnya berapa? 0 tetap 0 dikurang minus 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8. Ininya minus. Terus tambah minus 2 pangkat 2 dengan 4. 3 kali 4 12. Ditambah 4 kali minus 2 minus 8. Minus 8. Jadi 0 minus berapa ini? Minus 8 ketemu minus 8 berarti minus 16. Minus 16 plus 12 berarti minus 4. Berarti hasilnya sama dengan 4. Jadi kita sudah tahu di sini nilai analitiknya yaitu 4. Jadi integral dari 3x kuadrat plus 6x plus 4 dari minus 2 ke 0 itu luasnya sama dengan 4. Jadi luas daerah di bawah kurva ini yang dari minus 2 ke 0 itu sama dengan 4. Oke, selanjutnya kita masuk dengan cara numerik dengan menggunakan metode Simpson. Mungkin pertama-tama saya akan memperlihatkan rumus dari Simpson terlebih dahulu. Jadi rumus integrasi Simpson itu seperti ini. Jadi luasnya sama dengan H per 3 dikali F0 plus 4 dari jumlah FI yang ganjil ditambah 2 dari jumlah fungsi I yang genap, terus ditambah Fn terakhir. Langsung kita masuk ke Python. Kita new file. Saya save dulu kali. Save di musik. Namanya final. Jangan deh. Di metode numerik. Save. Jadi pertama-tama itu kita bikin dulu sebuah fungsi def fungsi, nama fungsinya itu function saja dengan parameternya x. Terus kita gunakan return untuk mengembalikan nilai x pada persamaan yang kita mau hitung. Jadi tadi persamaan yang kita mau hitung yaitu 3x kuadrat plus 6x plus 4. Jadi kita tulis di sini 3x yaitu 3 kali x di kuadrat pangkat 2 ditambah 6x tambah 6 kali x tambah 4. Ya, kita sudah mendefinisikan fungsi yang kita akan hitung dengan menggunakan function. Selanjutnya kita akan mencari di sini kita tentukan, tadi sudah ditentukan batas atas batas bawahnya kita masukkan sebagai variabel. Langsung saja misalkan itu tadi batas bawahnya tadi berapa?
bawahnya tadi minus 2, terus B itu batas atas tadi 0, terus N. Sini kita membutuhkan N untuk persamaan Simpson. Jadi kita membutuhkan N. N-nya mungkin di sini pertama kita menggunakan 4 dulu. Jadi ini pertama semuanya secara statis dulu. Selanjutnya H. Kita juga membutuhkan H. H rumusnya apa? H rumusnya adalah batas bawah, batas atas B, batas atas itu B dikurang batas bawah dibagi N, bagi N ya. Oke, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke loopingnya. Jadi kan kalau di Simpson itu kan kita mau mencari ini sigma FI yang ganjil, FI 6, FI yang genap, dan Fn plus F0. Jadi di sini kita menggunakan looping untuk menghitung fungsi tadi yang ganjil dan yang genap. Ini saya menggunakan for, misalkan for I in range-nya itu 1 sampai sebelum N. Kenapa 1 sampai sebelum N? Karena kan kalau di Python kan berarti kalau tulisnya begini 1, N berarti yang masuk itu 1 sampai sebelumnya N. Begitu kalau dia tulisnya begini. Kenapa dimulai dari 1? Karena kita tidak mengambil F0. Yang 0 kita tidak masukkan karena F0 dia sini beda sendiri dengan Fn atau F akhir. Jadi kita mulai dari F1 terus kita definisikan X-nya dulu. X-nya sama dengan A ditambah I kali N. Dari mana? Dari polanya. Jadi karena kan nanti X-nya itu akan dimulai dari batas atas kan, batas bawah yaitu A. Jadi yang min F0-nya itu F0-nya itu FA minus 2, berarti Fx-nya X-nya itu minus 2 yang A. Terus dia akan berkurang atau bertambah sesuai dengan jumlah N-nya. Begini, jadi didapatkan beginilah polanya. Terus kita gunakan if. Jadi kalau yang genap, jadi kalau I-nya genap itu harus dibagi 2 sama dengan 0. Dia sumasi untuk genap. Di sini kita tambahkan dulu sum genap sama dengan 0,0 karena dia kita buat float ya. Terus kita buat juga sekalian ganjil. Ganjil 0,0. Jadi sum genapnya sama dengan sum genap ditambah yang genap kan dikali 2 ya. Lihat rumusnya lagi. Rumusnya yang genap dikali 2, yang ganjil dikali 4.
Berarti 2 dikali function X. Function X. Terus else berarti yang ganjil. Else-nya sum ganjil sama dengan sum ganjil ditambah dikali 4 kan tadi, kali 4 kali function X. Seperti ini. Di sini coba kita saya mau lihat dulu ininya, X-nya berapa? X-nya berapa saja? Yang ganjil berapa, yang genap berapa? Oh, jangan deh. Yang ganjil dulu aja, yang genap dulu aja. Jadi di sini ada yang salah. Ya. Di sini bukan dikali N. Sini itu dikali H. Jadi coba kita lihat X-nya. Print X. Ya, jadi X untuk yang genap itu cuman -1. Terus coba kita lihat X yang ganjil. Yang ganjil itu ada -1,5 dan -0,5. Ini sudah betul ya. Selanjutnya kan kalau sudah ini berarti kita langsung masuk di hasilnya kali. Hasil numerik sama dengan hasil numerik tadi. Hasilnya rumusnya apa tadi? Rumusnya ini L sama dengan H-3 maaf, F0 4 kali F ganjil. Berarti kan pertama H dibagi 3 baru dikali dengan F0. F0 itu yang F yang 0 atau sama saja dengan FA, function A. Baru habis itu ditambah yang ganjil dulu, sum ganjil, karena di sini sudah sudah ditambahkan di sini. Sum ganjil ditambah sum genap ditambah yang F akhir atau FB. Berarti sini function B. Coba kita print hasilnya. Hasil numerik. Di sini ada yang salah karena dia, coba kita tambah sini X dikali, kita run ya, hasilnya 4,0. Kalau kita hitung secara analitik tadi hasilnya berapa? Sama 4 ya. Terus selanjutnya kita mungkin mau memprint juga galatnya berapa atau errornya. Cara menghitung galat kan hasil numerik dikurang hasil analitik. Berarti di sini kita masukkan dulu ini hasil analitiknya.
misalkan hasil analitik analitiknya berapa? 4,0. Terus di sini kita tambahkan galat sama dengan hasil analitik dikurang hasil numerik. Terus di sini kita mau tampilkan juga galatnya. Berarti print galat sama dengan sini galat. Ini juga di sini kita tambahkan luas atau L saja kali, sama dengan hasil numerik. Kita save. Oh, salah tulis. Ya, jadi seperti ini. Luasnya itu 4,0 dan galatnya 0 karena hasil analitiknya kan sesuai yang kita hitung sebelumnya itu yaitu 4. Jadi 4 kurang 4 ya tetap 0. Ini kan masih statis semua kan ya. Untuk kalau mau dibuat dinamis ya gampang, tinggal ditambahkan saja sini input, misalkan integer terus input masukkan nilai n. Jadi ya tinggal dimasukkan ini berapa, misalkan 4 kan, hasilnya tetap sama gitu. Terus juga misalkan batas bawahnya juga mau dirubah ya, atau batas atasnya tinggal ini ditambahkan fungsi input ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.